Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan, Head of Research dari Praus Capital. Halo Pak Alfred. Yes, Iya, kita lanjutkan kembali perbincangan yang menarik begitu di mana beberapa sentimen yang tadi sudah Anda sampaikan justru di dalam negeri indeks harga saham gabungan masih rawan dengan profit taking. Sebenarnya lebih kepada karena secara teknikal saja kah atau secara fundamental yang membuat IHSG masih rawan terkena aksi profit taking pada pekan ini? ya kalau kita lihat memang sentimen domestik nggak ada banyak berubah ya dilihat oleh pasar. Jadi itu yang membuat kita lebih mengatakan bahwa kalau koreksi lebih kepada faktor profit taking karena memang rally-nya udah cukup panjang. Baik. Lebih kepada karena memang sudah karena naik kencang begitu menembus level bahkan 5.200-an begitu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dan sempat kemarin di 5.300. Memang kalau dilihat dari seperti ini kah akhirnya bagi masyarakat investor di tanah air pada pekan ini menjelang pembukaan nanti apakah strateginya juga kita ikutan jualan atau masih bisa di hold? Ya sebenarnya kalau untuk saham-saham yang masih cukup solid ya dari sisi historinya sebenarnya masih prefer untuk di hold karena kalau kita lihat juga volatilitas kita relatif cukup kecil. Artinya dalam volatilitas yang kecil seperti ini memang lebih prefer tadi untuk saham-saham yang punya fundamental bagus atau saham-saham dikit memang relatif hold karena faktor tadi trennya belum ada pembalikan. Itu dia, beberapa data yang sudah dirilis pada pekan-pekan sebelumnya seperti 7 days reverse repo rate yang ditahan di level 4%, kemudian kita surplus neraca perdagangan nampaknya masih belum bisa mengangkat indeks melaju lebih kencang lagi Pak Alfred. Ya, karena memang faktor tadi bahwa pasar banyak melakukan lebih dulu ya ketimbang jadi begitu data-data tersebut dirilis relatif faktor lebih banyak profit taking. Jadi bukan tidak ada koneksi atau tidak ada bukan menjadi justru itu tetap menjadi katalis positif. Memang yang menjadi permasalahan adalah pasar lebih menduluin aja. Artinya begitu datanya rilis lebih prefer profit taking. Oke, profit taking. Tapi kalau misalnya dengan mencermati perdagangan yang banyak diterapkan oleh masyarakat investor maupun traders kan belakangan ini adalah jangka pendek, short term trading. Tapi Anda melihat begitu dengan banyaknya saham-saham yang kemarin juga sudah lagging, kemudian naik kencang, tapi dihantam lagi terkena aksi jual, bagaimana menyikapi kondisi market yang fluktuatif seperti ini, Pak Alfred? Ya, makanya tadi kita katakan bahwa untuk saham-saham yang masih relatif cukup solid ya, apalagi ditopang dengan angka yang bagus dari rilis kuartal kedua mereka, sebenarnya itu menjadi sebuah modal yang baik karena kita melihat bahwa semester 2 pasar masih melihat adanya proses recovery yang terus berjalan terkhusus di pasar saham kita. Kita melihat bagaimana pasar bursa Wall Street yang masih terus kuat oleh faktor stimulus, banjirnya stimulus dan ini juga yang kemungkinan juga banyak akan masuk ke regional kita.